Apa hukumnya berangkat umroh dicicil setelah pulang umroh? Selama di Makkah tuh menangis depan pintu Ka'bah, labbaik Allahumma labbaik. Ditanya sebelah, kau menangis karena dosa? Utang. Utang itu terbagi dua. Yang pertama mayurja ada uhu, ada pembayarnya. Yang kedua malayurja ada uhu, tak ada alat pembayarnya. Saya mau akikah anak saya bulan depan. Saya pinjam duit ke Ustadz Tatang. Ustadz, ku pinjam duit ya Ustadz 2,5 juta. Nanti sawit ku panen, ku bayar. Maka kalau ada yang diharapkan pembayarnya, boleh. Ustadz Tatang, pinjam duit 2,5 juta, aku mau akikah anakku bulan depan. Apa pembayarnya Ustadz? Kuserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak boleh. Ibu kebetulan karyawan, pegawai, kebun sawit, ada karet, kolam ikan, mau panen, berangkat umroh, ada pembayarnya, maka jangan sampai tertunda. Silakan berangkat, hukumnya boleh. Ke bank syariah, BRKS, Bank Riau Kepri Syariah, Bank Syariah Indonesia. Jangan bank konvensional. Jelas? Tolong kasih tahu cara bayar zakat mal Pak Ustadz. Zakat mal ada nisabnya 1 tahun 85 gram emas. 85 gram emas berapa rupiah itu? 1 gram sekarang 1 juta lebih. Tapi karena kita udah lama kenal 1 juta aja lah. 1 juta kali 85 sama dengan? Memang kalau udah cerita zakat nih banyak yang pura-pura bodoh. 1 juta kali 85 sama dengan 85 juta. 85 juta, Bapak Ibu yang berpenghasilan 85 juta selama setahun, maka kena zakat 2,5%. Macam mana cara menghitung 2,5%? Kalau 1 juta 25.000, kalau 10 juta 250.000, kalau 100 juta 2,5 juta. Kalau ditengok dari wajah-wajahnya ini rata-rata minimal duitnya 100 juta ini. Dari bunyi aminnya macam tak yakin. Amin. Ibu ada duit 100 juta. Sudah lewat 85 atau belum? Sudah lewat 85. Keluarkan 2,5%. Berarti kalau 100 juta, 2,5 juta. Ibu punya duit 1 miliar. 25 juta. Kebetulan ada duit bapak 4 miliar. Maka zakatnya 100 juta. Saya keluarkan tiap bulan potong atas Pak Ustadz, karena saya PNS, ada aturan potong atas Kabupaten Siak. Dibagi 12. 85 juta bagi 12 berarti sebulan itu rata-rata 7 juta, 6 juta. Jadi siapapun yang berpenghasilan 6 juta, keluarkan 2,5% kalau mau pakai tiap bulan. Pak Ustadz, gaji saya cuma 2 juta. Jangan hitung gaji. Hitung semua total. Gaji pokok, uang tunjang, uang sipak, uang sikut, uang sundul, uang tanduk, SPPD keluar kota, hasil brondol sawit, hasil itu, hasil ini. Yang punya tuyul lepaskanlah balik. Allah tidak menerima yang tak baik. Innallaha thayyibun, Allah menerima yang baik-baik saja. La yaqbalu illa thayyiban, Allah tidak menerima yang tak baik. Mudah-mudahan kita semua hasilnya halal-halal semua, amin. Maulah azan asar baru selesai ini nampaknya. Tolong kasih kami doa lunas utang Pak Ustadz. Karena kalau utang tak punya, udah hutang pening bayarnya. Sekarang rata-rata manusia ini berutang. Rumah hutang, motor hutang, mesin cuci hutang, kompor hutang. Satu-satunya yang lunas di rumah itu cuman bininya itulah. Itu pun karena Pak Kua tak mengasihi berutang. Kalau kata Pak Kua boleh, itu diutang. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas, utang.
Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa tala'id daini wa ghalabatir rijal. Saya ulang sekali lagi. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhli wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Itulah enaknya kalau ramai-ramai. Salah pun kawan tak tahu. 8. Allahumma inni a'udzubika minal hammi, jauhkan aku dari kesusahan, wal hazani, hammi susah hati, wal hazani kesulitan, wal ajzi sifat lemah, wal kasal sifat malas, lupa pula saya. Hammi wal hazan wal ajzi wal kasal, wal jubni pengecut, wal bukhli pelit, wa ghalabatid daini, jauhkan aku dari dililit hutang, wa ghalabatir rijal, dikuasai orang lain. Yang bisa bahasa Arab, doa tak mesti bahasa Arab. Yang tak bisa bahasa Arab pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, hutangku keliling pinggang, tolong aku ya Allah. Tapi kalau doanya nanti sholat tarawih di masjid jangan kuat-kuat. Dengar kawan. Ya Allah, hutangku banyak. Kata kawan, berapa? Kata dia. Hutangku 5 juta. Banyak aku lagi, kata dia. Makanya nanti kalau berdoa sifatnya pribadi, dalam hati aja. Kalau ada kawan bertanya, apa doa kau? Urus sajalah doa kau, jangan urus doa aku. Saya mau tausiah ini nanti pulang diingat. Bisa Bapak Ibu ingat? Jangan sampai nanti pulang ditanya sama suaminya, apa yang disampaikan Ustaz itu? Apakah kita setiap kaum muslimin dan muslimat wajib mempelajari ilmu tarekat, hakikat, makrifat? Apa hukumnya kita bermursyid? Ustadz Somad bisa sampai ke Maredan ini kalau tidak dibawa oleh supir yang tahu jalan? Bisa? Tak bisa. Maka mesti ada supir yang tahu jalan. Maka supir yang tahu jalan itu namanya mursyid. Jalan yang dilewati itu namanya thariqat. Maka ada namanya syariat. Tegak, ruku, sujud, itu syariatnya. Hakikat daripada sholat itu adalah ingat, sadar, zikir, mulut menyebut, hati mengingat, pikiran sadar. Itu hakikatnya. Tarikatnya, tarekat cara berzikir. Ada yang cara berzikirnya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada yang cara berzikirnya dalam jantung Allah, 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 Allah. Ada yang cara berzikirnya melalui nafas. Nafas ini 2, tarik sekali, hembus sekali. Tariknya Allah, hembusnya Allah. Itu namanya tarekat cara berzikir. Makrifat, mengenal Allah. Allah mengenalkan dirinya kepada hamba. Itu namanya makrifat. Imam Al-Ghazali sampai kepada makrifat. Ditanya orang, Ghazali, ya, bagaimana makrifat? Nurun yaqdhifullahu fi qalbi abdi. Allah memancarkan, menembakkan cahaya ke dalam hati seorang hamba. Allah menampakkan cahaya ke hati ibu. Allah menampakkan cahaya ke hati saya. Beda orang, beda cahayanya. Boleh jadi saya yang ceramah, tapi cahaya saya 5 watt. Ibu mungkin manusia biasa, bukan ustadz. Tapi hati ibu lebih bersih, hati bapak lebih ikhlas, boleh jadi lebih makbul, cahayanya lebih banyak. Makanya kita berdoa minta cahaya. Allahumma ja'al fi qalbi nura, wa fi sam'i nura, wa fi basari nura, wa an yamini nura, wa an yasani nura, min amami nura, min khalfi nura, min fawqi nura, min tahti nura, wa ja'al li nura. Saya mau ikut tarekat Pak Ustadz. Silakan pergi ke Besilam Langkat. Jumpa sama mursyid Syekh Zikmal Fuad. Dari sini ke Medan, dari Medan ke Tanjung Pura belok kiri, masuk ke Langkat, mengambil tarekat, suluk 10 hari. Oh jauh kali Pak Ustadz, ke Pelelawan, Pangkalan Kerinci,
jumpa sama Ustadz Zulkarnain, anak Buya Somad, tarekat Naqsabandiyah. Oh, saya yang dekatnya ke arah Rokan Hulu. Rokan Hulu datang ke pesantren Babus Salam, jumpa Bulia Alaidin Atori, anak dari Syekh Aidarus, tarekat Naqsabandiyah, suluk 10 hari. Jelas? Tapi tidak wajib. Sholat wajib, puasa wajib, berzikir wajib. Cara berzikir kita pelajari dengan guru kita masing-masing, insya Allah. Mudah-mudahan hati kita selalu berzikir. Apa kewajiban seorang wanita setelah menjadi istri? Apa hukumnya istri melawan suami? Ini nampaknya suaminya yang bertanya ini. Dia tak berani sama istrinya, disuruhnya aku bercakap. Agak-agaknya lah ya, wallahu a'lam. Ciri perempuan solihah 3. Idza nazarta ilaiha sarratka. Kalau kau tengok dia senang hatimu, maka istri berusahalah tampil menyenangkan hati suami. Sekarang banyak istri menyenangkan hati suami orang. Dia berbedak bersolek untuk laki orang. Kalau keluar rumah macam bidadari, tapi kalau balik ke rumah macam mak lampir, nyiblorong sundil bolong. Kecuali yang ada di Maredan ini. Di Maredan ini dia di luar rumah cantik, balik ke rumah lebih cantik. Banyak perempuan pakai skincare untuk laki orang. Muka putih, leher hitam. Iza nazarta ilaiha sarratka. Kalau kau tengok hatimu senang. Yang kedua, iza amartaha ata'atka. Kalau kau perintah dia patuh. Kau menutup rambut ya dek? Iya bang. Kau nanti taat kepada suami, jaga anak-anak ya? Iya bang. Baca Quran ya? Iya. Ini kadang sebagian istrinya, kau pakai jilbab ya? Alah, baru ngaji 2 kali, itu pun online. Apalah salahnya ibu bilang iya. Laki-laki itu senang hatinya kalau ibu patuh. Dia yang merasa superior, dia merasa punya kekuasaan. Walaupun duit belanja ibu yang megang. Betul bu? Oh, mengaku orang nih. Yang ketiga, idza ghibata anha, kalau suaminya pergi jauh, hafizat amwalaka wa auladaka, dijaganya hartamu dan anak-anakmu. Bapak pergi keluar kota mencari nafkah, pergi pagi pulang petang, peras keringat, banting tulang, tunggang langgang, lintang pukang. Begitu pulang anak-anak sehat. Jangan sampai begitu bapak pulang kulkas digadaikannya, anak telinga tinggal 1 di jewernya, ditengok sawit habis semua brondol. Ini berusahalah menjadi istri yang solihah. Boleh melawan suami Pak Ustadz. Perempuan yang melangkahkan kakinya selangkah keluar dari rumah tidak izin suami, maka sejak keluar pergi sampai pulang dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Suami yang bagaimana? Suami yang takut kepada Allah, suami yang soleh. Kadang suami ini pun juga, kau mesti taat kepada aku. Sembayang tak pernah. Idul Fitri, Idul Adha, mak tepuk tangan orang ini senang kali hatinya. Jadi sesuai juga ibu taat kepada suami. Semuanya insya Allah suaminya soleh-soleh, istrinya solihah-solihah, anaknya pun soleh. Ini bukti bahwa di sini suaminya soleh, anaknya soleh semua. Kalaulah suaminya genderuwo, bininya mak lampir, anaknya tuyul. Bagaimana pendapat Ustadz orang yang mampu tapi dia tak mau berkurban ketika Idul Adha? Ini nampaknya panitia kurban masjid ini. Man wajada sa'atan, siapa yang rezekinya lapang, falam yudahi, tak mau berkurban, fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat tempat solat kami. Menurut hadis ini ancaman. Menurut ilmu usul fikih, kalau ancaman berarti hukum berkurban itu wajib. Lawan daripada wajib adalah haram.
berarti orang yang mampu wajib berkurban. Yang tidak berkurban haram hukumnya. Menurut mazhab Hanafi. India, Pakistan, Bangladesh, Turki, sebagian Mesir, itu mazhabnya Hanafi wajib berkurban. Kita mazhabnya apa? Takut semua sama mazhab Hanafi. Kita mazhabnya Syafi'i, berkurban hukumnya sunat muakkad. Maka berkurbanlah Bapak Ibu sekalian. 2,5 juta. Bagi orang Maredan 2,5 juta tuh upil aja itu. Bersin aja itu. 2,5 juta. 2,5 juta bagi 12 bulan, bagi 360 hari. Berapalah itu cuma? Maka buatkan tabungan kurban Masjid Azhar. Ibu juga buatkan. Perwiritan Ar-Rahman punya tabungan kurban. Setiap acara wirid tabung. Nanti kurbannya banyak. Wa inna dama la yaqa'u minallah bimakan. Darah hewan kurban yang jatuh ke tanah dari leher kambing. Sebelum darahnya jatuh, dosa orang yang berkurban sudah diampunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innaha la ta'ti yaumal qiyamah. Hewan kurban yang dipotong itu nanti akan datang pada hari kiamat. Biquruniha dengan tanduknya, wa azlafiha dengan kukunya, wa as'ariha dengan bulunya. Kukunya, tanduknya, bulunya akan datang pada hari kiamat bersaksi di hadapan Allah. Kenapa bukan dagingnya? Kenapa bukan limpahnya? Kenapa bukan hatinya? Kenapa bukan gazebohnya? Kenapa disebut tanduknya, kukunya, bulunya? Karena tanduk, kuku, dan bulu tak pernah dimakan orang. Pernah Bapak Ibu diundang orang, Ustaz Somad nanti datang ke rumah ya, kita makan gulai bulu. Nggak ada. Ustadz, ini ada kenang-kenangan sikit untuk pergi umroh. Apa nih Pak? Ini namanya rendang kuku. Tak ada. Kukunya, bulunya, tanduknya tak dipakai. Kalau kuku, tanduk, dan bulu saja tidak dipakai bersaksi, apalagi dagingnya, apalagi hatinya, apalagi parunya. Fatibu biha nafsan, sucikanlah diri kamu dengan berkorban. Mudah-mudahan masih ada bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Insya Allah masyarakat Maredan akan berkurban nanti insya Allah. Amin ya Rabbal. Saya nggak bisa makan daging kambing Pak Ustadz, darah tinggi saya naik. Siapa yang bilang makan daging kambing darah tinggi? Kalau makan daging kambing itu darah tinggi, udah lama saya mati. Yang membuat darah tinggi itu justru air putih. Cobalah ibu makan di tempat makan, tak dibawakan orang tua air putih. Naik darah tinggi. Mana air putihnya? Betul tak Bu? Betul kata orang ini. Orang di Arab tuh makan daging kambing seekor, tak ada darah tinggi. Saya ini orangnya penasaran. Saya tanya dokter, Pak dokter, apa betul daging kambing itu buat darah tinggi? Enggak Pak Ustadz. Lalu kenapa katanya orang makan daging kambing naik darahnya? Yang membuat darah itu rusak minyaknya, kecapnya, sama garamnya. Garam tak boleh terlalu banyak. Rusak buah pinggang, masuk ke dalam darah. Minyaknya itu masuk ke dalam darah. Maka kalau dibakar, maka bagus, tidak jadi masalah. Pergilah ibu, pergi undangan. Balik dari undangan, naik darah tinggi. Kunang-kunang, jantung tak tenang. Kata dokter, ada makan gulai kambing? Enggak ada. Soto kambing? Tidak ada. Sate kambing tidak. Lalu kenapa darah tinggi naik? Rupanya bukan gara-gara kambing. Menengok kawan yang undangan tuh gelangnya besar. Itu yang membuat darah tinggi. Yang salahkan kambing. Mencari kambing hitam. Ini ibu pun kalau ada duit, ada cincin, ada gelang, janganlah pula tunjukkan. Jam berapa ya? Gatal. Padahal mau menunjukkan. Padahal menunjuk kangkung satu ikat kan cukup dengan ini ya. Kangkung ini lah, kangkung satu ikat. Jaga perasaan orang lain. Pulang dia ke rumah pingsan gara-gara itu. Dia pingsan, lakinya mati. Padahal yang undangan tadi pun rupanya imitasi dari pasar bawah. 2 kali rugi. Itu tidak ada di Maredan. Di Maredan ini semuanya orangnya baik-baik semua.
Alah, sedap kali ceramah di Maredan ini rasanya, tak habis-habis. Tugas profesi kesehatan sangat terkait dengan urusan nyawa. Apakah hukum di atas nomor 1 bisa berlaku juga khususnya jika dalam melaksanakan tugas menjadi malpraktek? Amat sangat. Ketika engkau dengan kekuasaan ilmu pengetahuanmu, siapapun bisa kau bunuh, siapapun bisa kau bunuh. Oleh sebab itu maka sumpah menjadi dokter luar biasa. Tapi jangan gara-gara ini adik-adik jadi takut jadi dokter. Enggak. Saya sudah ceritakan, kalau bisa kau selamatkan 1 nyawa, semua sudah. Kau bisa jadi dokter spesialis, kau sudah bisa membantu fakir miskin, orang susah, melarat, sakit. Bayangkan, saya masuk ke pedalaman suku terasing, Melayu tua, suku Akit, suku Melayu. Apa yang bisa saya sampaikan? Tapi Akbar di sana nggak laku. Mereka nggak kenal kita, nggak ada signal, nggak ada paket di sana. Lalu Ustaz ketika masuk ke pedalaman dengan siapa? Dengan dokter, operasi bibir sumbing gratis, periksa ibu hamil gratis, sekitar masal gratis. Makanya dokter lebih dulu masuk surga dengan amal-amal soleh. Begitu cara mengobati hati yang sebab terluka. Bagaimana sehat, tetap cantik dan energik serta awet muda? Mindset, main otak, setting. Otakmu mesti disetting. Main otak, setting. Settingan otaknya mesti diluruskan. Kau cantik bukan karena bedakmu 2 inci. Kau cantik bukan karena bibirmu habis. Ada orang mengatakan itu bibir seksi habis operasi. Saya lihatnya seperti panas dalam. Mindset otak harus diluruskan. Sekarang banyak mindset, main otak, setan, mindset otak setan. Wala udillan wala umin wala udillannahum, kami sesatkan otak mereka. Wala umanniyannahum, kami buat mereka berhalusinasi, berimajinasi. Aku cantik, aku cantik, aku cantik, aku cantik. Yang membisikkan siapa? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jin yang membisik. Operasi plastik, kau lebih cantik, kau lebih cantik, kau lebih cantik. Kalau jin yang membisikkan, kita baca ayat kursi dia kabur. Ini yang membisikkan wan nas, teman kita sendiri. Kita bacakan ayat kursi, dia lebih hafal. Makanya la'anallahul wasimat, Allah melaknat orang yang merubah, wasimat yang buat tato, wal mutashimat minta buatkan tato, wal mutanammisat mencabut, mengotak-atik, wal mutafallijat mengotak-atik gigi, wal mughayyirat, hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yang merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau diperturutkan ini, perempuan ini seperti bunga. Bagaimana bunga? Kuntum, mekar, harum, cantik, layu. Kuntum, mekar, cantik. Dulu waktu pertama nikah memang bibirmu bak delima mereka, alismu bak semut berirama, pipimu bak pau milayang, rambutmu bak mayang terurai. Begitu anak lahir do re mi fa sol la si do sol fa mi re do, rambutmu sudah macam sumbu kompor, alismu sudah macam PNS bubar barisan, bibirmu sudah macam semangka busuk 3 hari. Maka sebenarnya cantik itu bukan pada wajahmu, cantik karena cahaya matamu tahajud tadi malam, cantik karena bekas air wudhumu yang membersihkan wajah, cantik karena bacaan Qur'anmu. Apa namanya? Inner beauty, kecantikan dari dalam. Berapa banyak kadang orang merasa dirinya cantik tapi kita melihatnya takut. Pernah nggak lihat itu? Dia bukan main merasa cantik, kita melihatnya macam zombie. Dia saja yang merasa cantik. Ini yang paling mengerikan. Kita merasa cantik, orang melihat kita takut. Nauzubillah. Orang-orang barat banyak yang terkena itu. Cari videonya di YouTube. Merubah wajah. Nauzubillah. Apa yang dikatakan Nabi 14 abad lalu real, nyata kita lihat hari ini. Masalah merubah wajah. Oleh sebab itu maka syukuri apa adanya. Syukuri apa adanya. Bagaimana? Saya kan nggak mau aja nyanyi. Kalau mau udah 5 album. Bagaimana Rasulullah selama hidupnya melakukan kebersihan seperti mandi yang dapat menyehatkan? Apakah mandi dalam malam di atas jam 22 bisa membuat sakit? Tolong dijawab Pak Ustadz. Asfaraka, kuku
Inna syaitana yaqudu ma qala minha. Setan duduk di kuku yang panjang. Orang yang baca auzubillah, 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 tapi kukunya panjang, setan bingung. Kau usir aku, tapi 5 seat kau sediakan Tuhan. Kadang kita bertamu ke rumah orang makan bakwan, yummy, enak ya, iya, kukunya hitam panjang. Kidal pula, kidal busuk. Patutlah lemah. Kembang tai kuku dalam. Di atas black kuteng, di bawah black daki. Yang mulai memasukkan tangan ke jilbab, waspada. Potong, pulang dari sini potong. Bersih, kebersihan. Makanya dalam Islam diajarkan as-tahuru syatrul iman, kesucian setengah dari iman. Suci itu bukan seperempat, bukan seperenam. Suci setengah dari iman. Kenapa? Karena orang yang tidak suci, sholatnya tidak sah. Mandi wajib, bersih semuanya, mandi. Ada tulisan dikirim sahabat ke grup, stroke di kamar mandi. Kenapa orang stroke di kamar mandi? Kenapa tidak stroke di musola? Ternyata ketika orang di kamar mandi, dia ambil air langsung dia siramkan ke kepalanya, maka kepalanya kena air dingin, darah menyembur dari jantung mau naik ke atas, tapi salurnya tersumbat. Tapi Nabi Muhammad SAW 14 abad yang lalu sudah mengajarkan air disiramkan ke kaki sampai mata kaki, terus ke betis sampai lutut, naik ke atas paha sampai ke pinggang, naik ke atas, dimulai dari sebelah kanan, dimulai sampai ke atas. Sesungguhnya mukjizat mandi. Dokter spesialis datang. Ustaz Somad, ya Pak Dokter, coba bacakan ayat wudu. Idza qumtum ila sholati fagsilu wujuhakum, basuh wajah, wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku, wamsahu birusikum, usap kepala sampai telinga, wa arjulakum ilal ka'bain, kaki sampai mata kaki. Yang tangan tadi Pak Ustaz, ilal marafiq, sampai ujung Pak Ustaz. Sah. Kenapa sampai siku Pak Ustaz? Jangan banyak-banyak tanya, udah gitu dalam Quran. Kalau kita nggak tahu jawabannya, pura-pura marah. Sudah saya selalu sebut. Ustaz, kenapa sampai siku Pak Ustaz? Jangan tanya Pak Dokter, udah begitu aja. Ustaz Somad, kami di rumah sakit kalau mau operasi orang, kami cuci tangannya gitu Pak Ustaz, seperti dalam Quran, mencuci sampai siku. Saya penasaran, saya balik tanya, kenapa nggak sampai ujung Pak Dokter? Untungnya dokter ini nggak dendam. Coba dia dendam, jangan tanya. Ustaz Somad, kalau kami cuci tangan kami sampai siku, maka bakterinya ikut dengan air sampai ke siku, steril, bersih. Tapi kalau kami cuci sampai turun ke bawah, maka menggantung di ujung jari. Maka begitulah kalau kita berwudu Ustaz Somad, lama-lama dia pulang ceramah saya. Ternyata Islam sudah mengajarkan sterilisasi, kebersihan, kesucian, mengalahkan. Itu kan bicara Islam karena agama dia Islam, apologi, membela semata. Bukan, ini sudah dibuktikan berapa banyak. Akan banyak orang masuk Islam bukan karena kita meledakkan kedutaan Amerika. Orang akan masuk Islam bukan karena kita menjelek-jelekkan agama orang. Orang masuk Islam karena kita mampu menunjukkan ajaran Islam yang terbukti kebenaran menurut medis dan sains, dan Islam yang rahmatan lil alamin. Sudah ada yang ngomong. Bagaimana cara istri Rasulullah menjaga kesehatan ketika hamil? Baca Al-Quran. Subuh Jumat, rakaat pertama, rakaat kedua, di antara ayat yang dibaca, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an mazkura, inna khalaqanal insan, kami ciptakan manusia min nutfatin, dari sperma, amsajin, kami campur dengan sel ovum, sel telur, faja'alnahu sami'an basira. Saya ketika membacakan ayat ini, kami ciptakan manusia dari sperma, dicampur dengan sel ovum, sel telur, kami jadikan dia bisa mendengar, bisa membaca. Pas saya sedang ceramah kultum subuh, datang jamaah ngasih secari kertas. Ustaz Somad, ayat yang Ustaz jelaskan tadi sesuai dengan ilmu saya. Rupanya yang ngirim kertas itu SPOG, spesialis kandungan.
Nabi Muhammad SAW sudah mengajarkan 14 abad yang lalu bahwa proses penciptaan manusia dari sperma bertemu dengan sel ovum, sel telur, dan janin dalam kandungan sudah bisa mendengar dan bisa membaca. Makanya ibu-ibu hamil disuruh baca Quran, berzikir, bersolawat. Kalau ibu bersolawat, berzikir, hatinya tenang. Siapa yang mengajarkan? Nabi Muhammad. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Kalau engkau banyak berzikir, hatimu tenang. Kalau jantung ibu tenang, anak yang ibu kandung juga tenang. Makanya ibu hamil jangan ke mall. Ibu hamil kalau ke mall pas ngeliat tas kulit, ngeliat cincin, ibu nggak tenang, anaknya error. Makanya kadang kiai-kiai kita nasihatnya, ibu hamil lah, ya baca Al-Quran. Cuman kadang ibu-ibu ini kan nanya detail, kiai baca Quran kan banyak, surat apa? Baca surat Yusuf. Nabi nggak ada nyuruh baca surat Yusuf. Cuman karena ini jamaah nanya, kiai ngasih tahu, baca. Tujuan Pak Kiai kalau baca surat Yusuf, anaknya nanti sabar seperti sabarnya Nabi Yusuf. Diajak Zulaikha berzina nggak mau, cuman si ibu salah sangka. Disangkanya kalau baca surat Yusuf nanti anaknya ganteng seperti Nabi Yusuf. Pas anak lahir PKI, pendek kecil hitam. Akhirnya komplain, apa ini kiai bohong, buktinya anak lahir hitam. Datang komplain, gimana kiai, anak saya kok nggak seperti Nabi Yusuf? Kiai sabar, senyum. Bojone di suaminya mana? Iki bojone, ya bojo. Makanannya halal, halalan thayyibah, ibunya berzikir. Sekarang diajarkan senam ibu hamil, mesti begini, mesti begini, mesti begini. Banyak saja sholat sunnah, tentu tetap konsultasi ke dokter. Kalau hamil sekian bulan masih boleh ruku apa enggak? Saya katanya nggak boleh ruku Pak Ustaz, sholat duduk seperti di pesawat. Nggak bisa juga Pak Ustaz karena hamilnya besar, terlentang, miring, arah ke kiblat. Nggak bisa juga betul nah, pakai isyarat mata. Allah. Nggak juga bisa Pak Ustaz. Kami sholat kan? Banyak suami-suami yang ketawa. Boleh. Amalan apa saja yang harus dilakukan saat hamil agar anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah? Mengalir darah ibu dalam darah anak. Maka pikiran ibu harus bersih, hati ibu harus tenang. Bagaimana menenangkannya? Bersih badannya, bersih tempatnya, bersih makanannya, bersih. Makanya kalau suaminya soleh, maka insya Allah akan dia bangunkan istrinya tahajud malam. Aku nggak bisa tahajud mas, kamu dengarkan AA baca Quran ya. Ar-Rahman 'allamal Quran khalaqal insan. Mertua mendengar bacaan menantu dari samping kamar. Tengok tuh mah, tengok tuh papa, kita udah nikah 25 tahun kamu nggak pernah baca Quran. Lihat tuh mantu kita di sebelah, anak kita sedang hamil dia bacakan Quran. Dan salah dia nikah sama kamu. Begitu mereka buka pintu kamar, ternyata TV belum mati. Mantu. Saudara menjadi Allah. Oleh sebab itu maka makanan ibu dijaga. Memangnya Nabi dulu cuma ngajarkan doa. Enggak. Pernah nggak Nabi nyuruh ke dokter? Ya. Apa kata Nabi? Kalau kalian sakit, kalian pergi ke tempat Haris bin Kaldah. Siapa namanya? Haris bin Kaldah. Haris bin Kaldah orang Makkah, lulus dari Fakultas Kedokteran Jantisabur. Jantisabur itu Persia. Karena waktu itu dunia ini dipimpin oleh dua. Blok barat Rum, Romawi, sedangkan blok timur oleh Persia, Iran sekarang. Ulibatir Rom, ada surat Rom dalam Al-Quran. Perseteruan dua kelompok besar antara Romawi dengan Persia. Ada satu orang kuliah di Persia, namanya Haris bin Kaldah, Fakultas Kedokteran Jantisabur. Jadi Nabi bukan sedikit-sedikit doa, dikit-dikit doa. Saya sedang sakit, Pak Ustaz, jangan ke dokter, baca doa aja. Oh enggak, ada makanan, habas sauda, al-habatu sauda, sifaun min kulli da, biji-bijian hitam obat dari segala macam penyakit, madu, ada herbal, ada dokter, ada doa. Ada saatnya Nabi membacakan doa, zikir. 3-3-4-4 ini kita pakai. Dokter juga, kiai ulama habaib dengan doa-doa juga, makanan herbal juga, dan kita pula disiplin.
Kalau dilarang jangan makan ini, jangan makan ini. Dianjurkan makan ini. Fas'alu ahla zikri, tanya orang yang tahu. In kuntum la ta'lamun, kalau kamu tidak tahu. Apa hukumnya meninggalkan anak yang sedang sakit untuk dinas di rumah sakit? Jawaban saya ini bisa juga nanti direkam, dipakai untuk diajukan ke direktur. Kamu kerja di mana? RSUD, berarti kamu makan uang APBD kabupaten provinsi. Anda digaji full 1 bulan, setiap menit setiap detik makan uang negara. Kalau rumah sakit pusat APBN, kalau swasta berarti dia rumah sakit swasta. Maka harus komitmen bertanggung jawab, ada sumpah jabatan, ada janji pekerjaan. Ini anak saya sakit, suami bukan ada, suami saya juga kerja, adik bukan ada kompensasi yang dibayar di sana. Oleh sebab itu maka kalau masih bisa dijagakan ke orang lain, kamu bekerja, nanti kan ada sip-sipannya, bukan kerja 24 jam. Nanti kamu dulu jaga ya dik, nanti kakak pulang kamu nih, ada. Tapi kalau tidak bisa lagi, maka kamu harus membuat surat perjanjian kah namanya. Setiap sesuatu ada aturan, dikeluarkan aturan. Tidak semuanya ada dalam Quran dan hadis Nabi. Hukum tentang potong tangan, hukum tentang kisos, hukum tentang gantung diri orang mati neraka jahanam tempatnya, ada disebutkan. Tapi yang tidak disebutkan dalam Quran dan hadis itu apa? Wa amruhum syura bainahum musyawarah. Owner, pemilik rumah sakit, direktur rumah sakit, kalau dia swasta, pegawai dan pekerja, pasien. Orang Islam memutuskan segala sesuatu dengan musyawarah. Tapi suami saya nggak bisa terima Pak Ustaz, saya kerja. Loh, dulu sebelum nikah mesti ada komitmen. Kakanda, kau calon suamiku, tapi aku ini dokter, aku ini bidan, aku ini perawat. Siap nggak kamu nikah dengan aku? Kalau siap kita nikah, kalau nggak aku cari yang lain. Bukan setangka, bukan ubah, bukan seekor. Patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh sendiri. Jangan setelah nikah baru dia tidak siap menghadapi kenyataan. Ustaz, suami saya nggak bisa menghadapi kenyataan. Saya kerja shift malam, dia nyuruh. Lu dulu ngapain aja? Pacaran 5 tahun makan mie ayam bakso, makan mie ayam bakso. Memangnya nikahnya ayam sama bakso? Makanya jangan pacaran-pacaran, buanglah mantan pada tempatnya. Dudukkan calonmu dengan wali, bapakmu, abangmu, kakekmu, ratumu, adikmu, saudaramu, duduk bersama. Ini calon istrimu, ini dokter, bidan. Siap gak kau menerima kenyataan dengan berbagai macam konsekuensinya? Nanti kalau dia dipindahkan di luar kota, nanti kalau dia shift malam, siap. Aku siap menerima apapun Pak, karena memang aku hidup untuk menjalani cinta kami sampai kematian tiba. Apa kata calon mertua? So sweet menantu. Sebelum kita dilahirkan, Allah telah mencatat musibah kita. Kalau kita ikhlas dan sabar, semua itu ada hikmahnya dan menggugurkan dosa-dosa. Yang saya tanyakan, kadang manusia ini tidak bisa ikhlas dan sabar. Man lam yarda bi qada'i wa lam yasbir bi bala'i. Siapa yang tidak sabar menerima takdirku, tidak bisa ridha menerima ketetapanku, falyatlub rabban siwaya, carilah Tuhan selain aku. Memangnya dengan mengutuk nasib marah-marah kita bisa sehat? Tidak. Tidak ada cara lain selain ridha menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak beristighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, ma yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin. Sakit badan, susah hati, gundah gulana, sampai duri yang menusuk tapak kaki, illa kafarallahu anhu bihasayi'ati. Itu cara Allah untuk membersihkan dosa-dosamu. Kalau engkau sakit Pak, ada 3 kemungkinan. Pertama, mungkin dosamu di masa lalu ingin dibersihkan Allah. Apa dosa saya? Saya tidak ada dosa. Ketika kau berkata kau tidak berdosa, saat itu kau sedang berdosa. Saya tidak pernah berdosa, saya tidak pernah silap, saya tidak pernah salah. Saat itu engkau sedang silap, lupa dan salah. Kita ini adalah orang yang paling banyak dosa. Siapa Bapak? Lapendos, lelaki penuh dosa. 2, mungkin Allah sudah menempatkan engkau di surga Jannatul Firdaus, tapi amalmu kurang. Ini orang sudah diletakkan di VVIP kelas eksekutif. Lihat sholatnya kurang, lihat puasanya kurang, lihat zikirnya kurang, lihat dosanya penuh.
maka orang ini diuji dengan sakit supaya nampak derajat. 3, Allah ingin memberikan engkau pahala lebih hebat dari haji mabrur, lebih hebat dari jihad fisabilillah. Kalau haji mabrur jelas balasannya, al hajjul mabrur, haji mabrur laisa lahu jazaa illa jannah, balasannya surga. Tapi sabar ada balasannya. Apa balasan sabar? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Apa arti bighairi hisab? Unlimited. Oleh sebab itu maka berikan kesabaran. Alladzina idza asabatuhum musibah, orang-orang yang ketika ditimpa musibah qalu, keluar dari mulutnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Benarkah sulit itu anugerah dan menghapuskan dosa? Itu termasuk anugerah. Sulit. Ada kabel yang terjepit, ada korslet. Ingat, ada hukum sebab akibat. Kalau kau ambil pisau dengan penuh kesadaran, kau ambil pisau lalu kau potong ke urat nadi, maka itu namanya hukum sebab akibat. Makanya nanti kalau menjenguk orang yang sengaja bunuh diri di rumah sakit, jangan kau katakan sabar ya, ini takdir Allah. Enggak. Nah, inilah perbuatanmu, rasakan. Tapi ada orang yang sholatnya rajin, puasanya rajin, istiqomah beribadah, tak ada angin, tak ada hujan, bawa motor trail untuk mengecek lampu-lampu yang ada di jalan raya di tengah malam, tiba-tiba depannya masuk paret, tiba-tiba helmnya pecah, geger otak. Saat itu adalah ujian, kesulitan dari Allah SWT. Ingat, wa ma min dabbatin fil ardi, segala yang melata di atas muka bumi ini, wala ta'irin yatiru bi janahihi, burung-burung yang terbang di awan, illa umamun amsalukum, mereka pun umat juga sama seperti kalian, menjalani takdir ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Burung yang patah sayap tinggal di atas pohon kelapa, dari sejak lahir sampai mati tak pernah turun ke bawah, tapi tidak mati kelaparan. Heran orang, kenapa tidak mati kelaparan? Ternyata datang burung lain mengantarkan ikan-ikan kecil naik ke atas. Sedangkan hewan yang tak berotak, tak berakal dijaga Allah, apalagi engkau. Kita ini kadang lebih percaya sama pilot pesawat daripada sama Allah Subhanahu wa taala. Naik pesawat, pernah bapak nanya sama pilot, laju ke depan, ketuk pintu pilot, Pak pilot, mana minyaknya, mana koplingnya, mana? Ketika kau naik di pesawat, kau nyaman, adem, ayam, tentram, percaya saja. Padahal mereka pakai sabu-sabu. Berapa yang tertangkap kemarin? Kau percaya, tapi sama Allah kau tak percaya. Mana imanmu? Orang yang tak percaya sama Allah sama dengan orang naik kapal laut tapi meluk koper terus. Dipeluknya terus koper. Sampai orang di kapal heran, kamu kenapa meluk koper? Aku takut nanti ini hilang. Padahal engkau pun berada di sebuah bahtera kapal yang besar. Yakinkan bahwa ini kuasa Allah. La haula wala quwata illa billah. Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun. Kepala ini terlalu kecil untuk memikirkan dunia, saudara. Ini kepala, ukuran nomor 9. Mau kau masuk ke dunia beserta isinya ke dalam kepalamu, pum, pecah pembuluh darah, stroke, stres, mati. Maka dunia ini jangan terlalu dipikirkan, tapi jangan pula tidak dipikirkan. Saya tidak ingin anak-anak muda keluar dari sini nggak pakai helm, pakai motor, tangkap sama polisi. Kenapa? Aku tak pikirkan dunia lagi. Juga kena tilang. Dunia ini kalau terlampau kau pikir